Si Codet mengambil secawan arak diberikan kepada Han Han. Terpaksa untuk tidak menimbulkan keributan. Han Han minum arak itu. Terima kasih Tai Hiap. Ia lalu terpincang-pincang meninggalkan meja. Dan ketika lewat dekat meja dua orang gagah itu ia berhenti dan bertanya. Apakah Jiwi membutuhkan sesuatu? Dua orang itu bertukar pandang dan yang tua menyentuh lengan Han Han sambil berkata. Orang muda, biarpun kakimu buntung, agaknya engkau bukanlah seorang yang bodoh dan suka bicara sembarangan. Juga sikapmu bukan seperti penjilat yang hanya bicara untuk menyenangkan orang karena takut. Ia berhenti sebentar, keadaan sunyi sekali. 4 orang di meja sebelah sama sekali tidak mengeluarkan suara. Agaknya mendengarkan penuh perhatian dan siap untuk meledak marah kalau ada omongan yang terang-terangan mengenai mereka. Para tamu lain yang masih berada di situ sudah pindah meja. Para koki dan pelayan bersembunyi di sudut terjauh. Agaknya engkau memiliki pandangan luas dan tidak berat sebelah. Katakanlah orang muda. Seseorang yang rela berkorban jiwa demi rakyat dan negara. Yang mempertaruhkan setiap jengkal tanah airnya dari kuku penjajahan tanpa pamrih untuk keuntungan diri sendiri. Dan semata-mata berjuang karena merasa bahwa hal itu merupakan panggilan tanah air, merupakan tugas kewajiban seorang gagah. Bagaimana pendapatmu akan pendirian orang ini? Salahkah dia? Atau gagah perkasa? Dengan suara tetap tenang Han Han yang ingin meredakan api yang mulai membakar di antara dua meja itu menjawab. Pendirian itu pun benar dan tepat sekali. Long Hyong. Seorang yang berani membela negara asal dengan dasar sebagaimana yang Long Hyong sebutkan tadi. Bukan dasar mencari jasa dan keuntungan, dialah seorang patriot sejati yang patut dijadikan tauladan selagi hidup. Dan patut dipuji sebagai pahlawan setelah gugur. Bagus sekali. Tidak salah wawasanku bahwa engkau memang bukan pemuda sembarangan. Nah, minumlah arak bersama kami orang muda. Orang gagah itu lalu memberi arak secawan penuh kepada Han Han yang terpaksa menerimanya dan meminumnya. Chiang Long Hyong, marilah kita pergi dari sini. Tempat ini amat tidak menyenangkan. Karena terlalu banyak penjilat-penjilat dan terlalu banyak anjing. Gonggong anjing biasa masih enak didengarkan, akan tetapi gonggong 4 ekor anjing penjilat sungguh memuakkan. Yang ada di sini hanyalah sahabat buntung ini yang ternyata berjiwa patriot dan gagah. Setan. Si laki-laki berwok yang bermata sipit menampar meja di depannya sambil berdiri dan menunding ke arah pemuda gagah. Siapa yang kau maki, anjing? Pemuda gagah itu pun bangkit berdiri. Dadanya yang bidang dikembangkan dan ia pun menuding. Siapa yang kau maki, setan? Aku memaki kalian setan-setan pemberontak. Dan aku memaki kalian anjing-anjing penjilat. Keparat. 4 orang laki-laki berwok itu menyambar sumpit mereka. Dan sekali menggerakkan tangan 8 batang sumpit menyambar ke arah 2 orang gagah itu yang juga sudah bangkit berdiri. Akan tetapi dengan lincah mereka itu dapat mengelak. Bahkan masing-masing telah berhasil menyambar 2 batang sumpit. Makanlah senjata kalian. Teriak yang tua dan mereka berdua mengembalikan 4 batang sumpit itu dengan sambitan kuat ke arah 4 orang penyerang mereka. Akan tetapi 4 orang yang berjuluk 4 naga berkepala raja itu ternyata juga lihai. Karena dengan miringkan tubuh sedikit saja 4 batang sumpit itu tidak mengenai tubuh mereka. Waduh telingaku. Majikan restoran menjerit-jerit dan memegangi telinga kirinya yang ternyata kena diserempet sebatang sumpit. Hingga daun telinga itu robek dan berdarah. Han Han sudah melangkah maju dan berdiri di antara 2 meja di mana 6 orang itu sudah saling serang. Bahkan 4 orang berwok sudah menghunus golok mereka sedangkan 2 orang gagah itu masih tenang-tenang saja. Namun sudah siap berdiri menyambut serangan lawan.
Cui sekalian harap sabar. Ingat, bukankah Cui berenam ini tergolong orang-orang gagah? Adakah di antara Cui yang suka disebut orang jahat dan pengecut? Heh, si buntung lancang. Siapa yang kau katakan penjahat dan pengecut? Bentak si mata sipit sambil mengamankan goloknya. Han Han menjura. Syukurlah kalau Cui Tai Hiap tidak sudi disebut penjahat atau pengecut. Dan memang saya pun yakin Cui adalah orang-orang gagah. Demikian pula dengan Ji Wing Hiong ini. Kalau Cui melanjutkan perkelahian di sini amatlah disangsikan, apakah hal itu merupakan perbuatan orang gagah. Karena perkelahian itu akan merugikan banyak orang. Pertama, pemilik restoran rugi karena barang-barangnya rusak. Kedua, para tamu rugi karena tidak dapat makan. Ketiga, banyak bahayanya akan jatuh korban di antara orang-orang lain, seperti terbukti majikan saya daun telinganya robek. Nah, Cui sebagai orang-orang gagah tentu saja tidak suka main kasar dan merugikan orang lain, bukan? Kalau memang hendak berkelahi sebagai orang-orang gagah, dapat saja berunding nanti di luar dan menentukan tempat yang sunyi. Dua orang itu sudah duduk kembali dan yang tua berkata ke arah majikan restoran, "Maafkan kami untuk luka itu. Biarlah kami menanggung kerugian untuk biaya berobat." Majikan itu dengan kaki gemetar memaksa diri tersenyum. "Tidak usah, tidak usah. Asal jangan berkelahi di sini. Saya sudah berterima kasih sekali kepada Cui. Tambahkan arak wangi gratis dariku untuk terima kasihku kepada 6 orang tamu agung." 4 orang kasar itu sejenak tercengang, kemudian tertawa bergelak dan duduk kembali di bangku masing-masing. Han Han cepat mengambilkan arak wangi dan ia menerima pandang mata kagum dari koki gemuk dan pelayan lain. Dan pandang mata berterima kasih dari majikan restoran. Kalau tidak ada pelayan baru pincang ini celakalah, tentu akan hancur restorannya. Ruginya jangan dibicarakan lagi, bisa bangkrut dia. Ketika Han Han menaruh guci arak wangi di atas meja kedua orang gagah itu, ia berkata, "Ji Wing Hiong, saya pernah mendengar kata orang bahwa keberanian tanpa perhitungan bukanlah kegagahan melainkan ketololan. Benarkah itu? Silakan minum arak." Dua orang gagah itu saling pandang dengan mata terbelalak, kemudian minum arak mereka dan bangkit berdiri. Tanpa banyak cakap mereka menghampiri meja majikan restoran. Setelah berhitungan lalu melemparkan uang perak di atas meja sambil berkata, "Kelebihannya harap perhitungkan untuk membayar makanan sahabat yang menjadi pelayan itu." Setelah berkata demikian, dua orang itu segera pergi meninggalkan restoran tanpa pamit dan tanpa menoleh lagi. Han Han menjadi lega hatinya. Ketika lewat di bekas meja dua orang itu, tangannya sambil lalu meraba permukaan meja untuk menghapus huruf-huruf yang berbunyi "Berbahaya harap pergi", yaitu huruf-huruf yang ia buat dengan guratan jari tangan ketika ia menghidangkan arak tadi. Memang ia melihat bahaya mengancam kedua orang itu karena ia tadi dengan pendengarannya yang tidak lumrah manusia. Dari jauh mendengar bisik-bisik 4 orang berwok yang mengatur siasat untuk melaporkan kepada pasukan penjaga di luar dusun untuk menangkap 2 orang yang disangka pemberontak. Dengan memperlihatkan sedikit tenaga, Sin Kang menggores huruf-huruf di atas meja. Benar saja kedua orang gagah itu menjadi terkejut. Mengerti bahwa pemuda buntung itu bukan sembarang pelayan, percaya kepadanya lalu pergi. Semenjak dulu Han Han tidak pernah dipengaruhi persoalan pro atau kontra bangsa Manchu. Hal ini timbul karena keadaannya sendiri. Keluarganya terbasmi oleh perwira-perwira Manchu, akan tetapi dia mempunyai adik angkat tersayang, seorang anak Manchu yang keluarganya terbasmi oleh para pejuang. Keadaan yang amat berlawanan inilah yang membuat selama ini Han Han berada di tengah-tengah dan tidak terseret. Hanya ia selalu memilih pihak yang benar.
Karena itu pula dalam pertikaian yang hampir terjadi di rumah makan itu di antara 2 orang pejuang dan 4 orang yang pro kerajaan Manchu, ia tidak mau berpihak kepada satu pihak, melainkan berusaha untuk mencegah terjadinya bentrokan antara bangsa sendiri hanya karena perdebatan. Dia sama sekali tidak tahu bahwa di balik perdebatan itu terdapat hal-hal yang lebih besar lagi. Memang pemuda ini masih belum mengerti dan belum dapat menyelami tentang persoalan kepatriotan. Kini hatinya lega melihat 2 orang pejuang itu telah meninggalkan restoran. Biarpun dia tidak berpihak dalam persoalan yang diperdebatkan, namun tentu saja hatinya condong kepada 2 orang gagah tadi karena sikap mereka yang halus dan gagah. Sebaliknya diam-diam ia mencela di hati sikap 4 orang yang kasar dan jelas menyombongkan nama julukan dan kepandaian sendiri. Pelayan buntung. Han menoleh dan melihat bahwa yang memanggilnya adalah si berwok berhidung besar. Ia segera berloncatan menghampiri meja 4 orang itu. Ada yang hendak dipesan lagi Tai Hiap? Jadi engkau hanya mencari upah agar makananmu dibayari, maka engkau tadi bersikap manis dan membela 2 orang pemberontak ya? Kalau hanya uang yang kau cari, apakah kau kira kami tidak mampu memberimu 10 kali lipat daripada harga makananmu yang dibayar 2 orang pemberontak tadi? Dan tidak perlu dengan membela, asal engkau suka melayani kami akan kami bayar lebih banyak lagi. Hayo kau bersihkan sepatuku yang penuh debu ini. Kalau engkau menolak berarti memang kau lebih suka melayani si pemberontak. Dan berarti engkau diam-diam adalah pemberontak atau mungkin mata-mata pemberontak. Han mengerutkan alisnya. Biarpun mengaku sebagai orang-orang gagah, sikap 4 orang ini benar-benar seperti perampok-perampok kasar. Akan tetapi untuk mencegah terjadinya keributan ia yang sudah pandai mengendalikan perasaan sendiri. Lalu menekuk lutut kakinya yang tinggal sebelah dan menggunakan lap yang dibawanya untuk mengelap sepatu si hidung besar. Bagus. Lain kali kalau engkau bicara manis lagi dan membela pemberontak akan kupatahkan kakimu yang tinggal sebelah. Pergilah. Si hidung besar menggerakkan kaki menendang. Duk. Ia menyeringai dan memegangi tulang keringnya yang bertemu dengan kaki bangku. Ternyata tendangannya yang tidak keras ke arah Han untuk membuat malu pelayan buntung itu bertemu dengan bangku. Tepat pada tulang keringnya. Karena ia menendang tanpa pengerahan sinkang hanya untuk mendorong si pelayang terlentang. Maka begitu tulang kering kakinya bertemu kaki bangku tentu saja terasa nyeri sekali. Saking nyerinya, si hidung besar menggebrak meja dan beberapa mangkok masakan tertumpah di atas meja. Dan ia lupa untuk menyelidiki bagaimana tiba-tiba ada bangku yang menghalang di antara dia dan pelayan itu. Han sudah melangkah mundur terpincang-pincang. Ia mengambil keputusan untuk pergi dari restoran itu. Biarpun ia tidak minta akan tetapi 2 orang gagah tadi telah membayar makanannya. Dan setelah makanannya dibayar, untuk apa dia lebih lama di tempat itu? Hanya akan mendatangkan penghinaan saja. Akan tetapi selagi ia hendak pergi tiba-tiba si berwok bertahi lalat di hidung berseru. Buntung. Pelayan macam apa engkau ini? Apakah matamu tidak melihat bahwa meja kami kotor? Hayo lekas bersihkan. Han tersenyum. Tadinya ia hendak pergi begitu saja agar tidak menimbulkan banyak keributan. Akan tetapi menyaksikan sikap 4 orang itu makin lama makin kasar dan kurang ajar. Ia pikir lebih baik memberi peringatan mereka untuk membuka mata mereka bahwa memandang rendah orang lain dan menyombongkan kepandaian sendiri bukanlah watak orang gagah. Dan hanya akan mendatangkan aib kepada diri sendiri. Baiklah Tai Hiap, kata Han sambil menghampiri meja itu. Berdiri dengan satu kaki mengempit tongkatnya. Kemudian tangan kirinya menekan meja sambil mengerahkan tenaga sinkang menggetarkan meja.
Di atas meja terdapat 8 buah mangkok makanan, panci-panci dan guci besar arak, cawan-cawan dan sumpit. Tiba-tiba semua benda yang berada di atas meja itu mencelat seperti bernyawa terbang ke atas. Han dengan tenang mengangkat tangan kirinya dengan telapak menghadap ke atas. Kemudian menggunakan tangan kanan yang memegang lap untuk mengelap meja yang kotor karena tumpahan masakan dan arak. 4 orang berwok yang masih duduk itu tiba-tiba melongo. Matanya terbelalak lebar dengan muka menengadah memandang mangkok, piring, sumpit, panci yang terputar-putar di atas tidak dapat turun itu. Muka mereka pucat, mulut mereka ternganga sehingga si hidung besar tidak merasa betapa ada 2 ekor lalat hinggap di giginya yang kuning. Setelah meja itu bersih disapunya dengan lap, Han lalu menggerakkan tangan kirinya. Benda-benda yang terbang berputaran di atas itu lalu turun dan tanpa menerbitkan suara berisik berjatuhan di atas meja kembali. Persis di tempat semula seperti tadi, seolah-olah tidak pernah meninggalkan permukaan meja yang kini telah menjadi bersih. Han menggantungkan lap di pundaknya, menurunkan tongkatnya dan terpincang mundur 2 langkah. Membungkuk dan bertanya, "Sui Tai Hiap, masih ada perintah lainkah?" 4 orang berwok itu tertegun memandang kepada Han. Selagi menelan ludah dan si hidung besar tersedak. Karena ketika menutup mulutnya tiba-tiba seekor lalat kurang cepat terbang keluar. Sehingga terpaksa mencari jalan ke dalam dan kesasar memasuki terowongan gelap berupa kerongkongan orang itu. Tidak. Si mata sipit berhasil mengeluarkan suara dengan mata kedap-kedip. Han lalu meninggalkan meja itu diikuti pandang mata. Bukan hanya pandang mata 4 orang melainkan pandang mata semua orang yang berada di tempat itu dan yang tadi menonton peristiwa yang bagi mereka amat ajaib. Keadaan sunyi sekali seolah-olah semua orang masih belum mendapatkan napas mereka kembali. Dan Han menyampirkan lap di atas bangku dekat Koki Gemuk lalu menjura kepada Koki Gemuk sambil berkata, "Lopek, terima kasih atas kebaikanmu. Karena makananku telah dibayar oleh 2 orang Ngeng Hiong tadi, maafkan aku tidak dapat membantu lebih lama lagi." Ia lalu memutar tubuhnya keluar dari restoran itu. 4 orang berwok itu dengan muka kini merah sekali karena malu cepat-cepat membayar harga makanan mereka dan juga keluar tergesa-gesa. Setelah Han dan 4 orang berwok itu pergi, gegerlah di restoran. Semua orang bicara seperti sarang tawon diganggu, semua membicarakan peristiwa luar biasa itu. Di tempat inilah pertama kali lahir julukan Pendekar Buntung, ada pula yang menyebutnya Pendekar Siluman dan ada yang menyebutnya Pendekar Supe Sakti. Memang sudah menjadi kelaziman bahwa orang paling suka melebih-lebihkan dalam menceritakan pengalaman mereka. Sehingga perbuatan Han yang bagi para ahli silat tinggi yang memiliki tenaga sinkang kuat bukanlah hal yang mengherankan. Makin jauh di bawah angin makin dilebihkan dan makin aneh. Sehingga sebentar saja dunia Kang Ou juga mendengar berita angin tentang munculnya seorang pendekar Supe Sakti yang masih muda. Akan tetapi yang memiliki kepandaian setinggi langit. Han melanjutkan perjalanan menuju ke utara, berjalan menyusuri pantai sungai Fenho yang ia tahu akan membawanya sampai ke Taigoan. Karena keadaan di sepanjang sungai ini ramai dan banyak orang, maka Han berjalan seenaknya. Tidak mau menggunakan kepandaiannya karena hal ini akan menarik perhatian orang. Setelah ia keluar dari dusun Lengcun, ia pun merasa menyesal. Mengapa di rumah makan tadi dalam usahanya memberi peringatan kepada ke-4 orang brewok ia telah memperlihatkan kepandaiannya. Sehingga mengagetkan dan mengherankan banyak orang. Betapa mudahnya mengerti pesan Subo bahwa senjata ampuh yang terutama adalah menguasai nafsu dan perasaan sendiri. Akan tetapi betapa sukarnya melaksanakan pelajaran ini, kata Han di dalam hati. Sambil melanjutkan perjalanannya di sepanjang pantai sungai yang indah pemandangannya.
kurang lebih 10 li dari dusun yang ditinggalkannya itu Sungai Venho memasuki hutan dan keadaan di sini sunyi. Han Han dapat melanjutkan perjalanannya dengan ilmunya yang hebat setelah digembleng Nenek Hu Xiao Bui. Akan tetapi tiba-tiba ia mengurungkan niatnya karena melihat serombongan orang berdiri menghadang jalan di depannya. Ketika ia memandang ternyata mereka itu adalah sepasukan prajurit Manchu terdiri dari 20 orang lebih. Dan di depan pasukan berdiri 4 orang berwok tadi bersama seorang wanita cantik berusia 35-40 tahun. Dari sikap mereka apalagi melihat 4 orang berwokan itu, mengertilah Han Han bahwa mereka itu telah mendahuluinya dengan menunggang kuda dan sengaja mencegatnya di tempat sunyi itu. Pasukan itu mempunyai rombongan kuda yang ditambatkan di bawah pohon-pohon tak jauh dari situ. Han Han menarik napas panjang. Sebetulnya dia segan terlibat permusuhan dengan pihak manapun juga. Dia hendak mencari Lulu dan dia tidak ingin usahanya mencari Lulu terhambat oleh segala macam gangguan dan permusuhan yang tidak ada manfaatnya. Akan tetapi dia juga ingin sekali mengetahui apa yang akan dilakukan oleh mereka. Terutama sekali oleh 4 orang berwok yang telah ia beri peringatan di rumah makan tadi. Ia bersikap tenang dan melanjutkan perjalanannya terpincang-pincang dibantu tongkatnya. Sehingga ia tiba di depan wanita dan 4 orang berwok tadi yang memandang dengan mata terbelalak masih tampak jerih. Akan tetapi wanita itu memandangnya dengan sikap angkuh memandang rendah. Han Han hanya melihat ini semua dari sudut matanya dan hendak melanjutkan perjalanan dengan mengambil jalan dekat sungai. Agar tidak menerjang jalan yang sudah terpenuhi oleh rombongan pasukan itu. Pemuda buntung berhenti dulu. Bentakan halus nyaring dari mulut wanita itu membuat Han Han terpaksa menghentikan langkahnya berdiri tegak tanpa menoleh. Sunyi sejenak dan terdengar wanita itu bertanya lirih. Dia itukah orangnya? Benar. Xian Li. Hati-hati dia lihai bukan main. Jawaban si berwok berhidung besar ini terdengar jelas oleh Han Han yang masih tidak bergerak juga tidak menoleh. Hei orang muda pincang. Siapa namamu? Han Han yang mendengar betapa wanita itu disebut Xian Li, Dewi. Dapat menduga bahwa wanita itu tentulah seorang tokoh Kangou dan tentu memiliki kepandaian tinggi. Kalau tidak mana berani memakai julukan Dewi. Baru satu orang yang ia tahu memakai Dewi yaitu Toat Beng Chiu Xian Li bekas gurunya. Ia dapat menduga bahwa karena 4 orang berwok itu adalah orang-orang yang berpihak kepada pemerintah Manchu. Maka wanita cantik yang angkuh ini tentulah juga seorang tokoh yang membantu kerajaan Cheng. Tanpa menoleh Han Han menjawab. Aku adalah seorang perantau miskin yang tidak ingin bermusuh dengan siapa juga. Tidak mempunyai hubungan pula dengan perang harap kalian membiarkan aku lewat. Ayah orang muda sombong. Agaknya engkau memiliki sedikit kepandaian maka sikapmu sesombong ini. Ketahuilah kami tidak berniat jahat terhadapmu. Sebaliknya kalau benar engkau memiliki kepandaian kami akan membawamu menghadap atasan kami. Karena pemerintah yang bijaksana membutuhkan bantuan orang-orang yang memiliki kepandaian. Kalau engkau berkepandaian percayalah hidupmu akan terjamin dan engkau tidak usah berkeliaran merantau menderita kekurangan dan kelaparan. Diam-diam Han Han tersenyum. Pemerintah kerajaan Cheng dan bangsa Manchu memang cerdik sekali. Kalau bangsa Manchu menggunakan kekerasan untuk membasmi orang-orang pribumi yang berkepandaian tentu perlawanan rakyat takkan kunjung berhenti. Karena rakyat akan menjadi makin benci kepada pemerintah penjajah itu. Akan tetapi dengan jalan membujuk orang-orang pandai membantu pemerintah. Memberi mereka kedudukan yang takkan mereka peroleh pada waktu pemerintah dipegang oleh bangsa sendiri. Maka kedudukan pemerintah Cheng akan menjadi makin kuat mendapatkan simpati orang-orang Kangou dan dapat menarik hati rakyat.
Terima kasih, aku tidak mungkin dapat menerimanya karena aku seorang yang tidak memiliki kepandaian apa-apa. Sambil berkata demikian tanpa menoleh Han Han lalu melanjutkan langkahnya. Wanita itu memperhatikan langkah Han Han yang terpincang-pincang. Sejenak ragu-ragu akan kebenaran laporan 4 orang berwok. Tiba-tiba tangan kirinya bergerak dan ketika sinar hitam menyambar ke arah punggung Han Han. Han Han tentu saja maklum bahwa ada senjata rahasia menyambar ke arahnya dari belakang. Dan maklum pula bahwa senjata rahasia itu dilemparkan oleh seorang yang memiliki sinkang kuat bukan main. Diam-diam ia kaget dan tahu bahwa wanita itu sungguh tak dapat disamakan dengan 4 orang Kang Tou Suliong, 4 naga berkepala baja, yang berewokan itu. Tidak. Wanita ini jauh lebih lihai. Belum tentu kalah lihai oleh murid-murid Mabin Lomo. Melihat dari hebatnya sambaran angin senjata rahasianya. Namun Han Han yang kini telah memiliki tingkat kepandaian yang luar biasa dan sukar diukur tingginya masih belum menoleh dan belum berhenti melangkah. Hanya kini tongkatnya bergerak sedikit ke belakang. Kemudian sambil masih meloncat-loncat dengan sebelah kaki ia mencabut 3 batang senjata rahasia piau hitam dari tongkat yang menancap dan membuangnya ke tanah. Wanita itu menahan seruan kaget. Pemuda pincang itu sama sekali tidak mengelak bahkan menengok pun tidak. Masih melangkah akan tetapi dengan amat mudahnya sudah menyambut piau-piaunya dan membuang begitu saja seolah-olah tidak ada kejadian apa-apa. Berhenti dulu. Han Han melihat bayangan berkelebat dan wanita yang dapat bergerak cepat sekali membayangkan ginkang yang tinggi kini telah berdiri di depannya. Terpaksa Han Han menahan langkahnya dan memandang tak acuh. Sebaliknya wanita itu memandang kepadanya penuh selidik. Agaknya mengingat-ingat di mana ia pernah melihat pemuda ini dan kapan ia mendengar akan seorang jago muda yang buntung kakinya. Setelah merasa yakin bahwa dia belum pernah mendengar tentang seorang tokoh Kangou muda yang buntung kakinya, ia lalu berkata, "Ternyata engkau memiliki kepandaian. Orang muda, marilah engkau ikut bersamaku menghadap atasanku. Guruku adalah seorang pembesar di istana, seorang panglima pengawal. Kalau engkau setelah diuji ternyata memiliki ilmu kepandaian yang tinggi, engkau tentu akan mendapat kedudukan yang tinggi pula." Han Han mengerutkan alisnya dan wanita itu diam-diam amat tertarik. Wajah pemuda buntung ini tampan dan gagah sekali. Jantung wanita ini mulai tergetar. "Toanio, harap kau jangan menggangguku. Aku tidak mempunyai urusan dengan Toanio, dengan guru Toanio atau dengan siapapun juga. Harap membiarkan aku mengambil jalanku sendiri dan kita tidak saling mengganggu. Orang muda, agaknya karena engkau belum tahu siapa aku dan belum tahu pula siapa guruku, maka engkau memandang rendah dan tidak menaruh perhatian. Ketahuilah bahwa aku adalah Hiat Chiang Sian Lima Sunio. Dan kalau engkau masih belum mengenalku, guruku adalah Wiyang Sin Chiang Gak Lo Chiampo." Sebagai murid Gak Liat tentu saja Mas Sunio tidak mau menyebut nama poyokan gurunya yaitu Kang Tou Kui atau setan botak. Mendengar disebutnya Gak Liat, Han Han tercengang dan tanpa disadari ia mengangkat muka memandang wanita itu. Tentu saja ia sudah tahu bahwa Gak Liat si setan botak itu menjadi seorang panglima pengawal kerajaan Manchu. Akan tetapi ia tidak menyangka bahwa wanita yang agaknya dipanggil oleh 4 orang brewok ini adalah murid si setan botak. Melihat pemuda buntung itu akhirnya mengangkat muka memandangnya penuh perhatian. Mas Sunio tersenyum dengan bangga. Akan tetapi senyumnya membeku di mulut ketika pandang matanya bertemu dengan pandang mata Han Han yang demikian aneh dan tajam menusuk menembus ke jantung menjenguk hati. Pandang mata itu begitu aneh dan seperti bukan pandang mata manusia. Dan tiba-tiba Mas Sunio menjerit karena entah bagaimana caranya ia tidak dapat mengikuti dengan pandang mata saking cepatnya.
Tahu-tahu pundaknya sudah dicengkeram oleh pemuda buntung itu yang bertanya dengan suara yang membuat bulu tengkuknya berdiri. "Hayo katakan apa yang terjadi dengan seorang gadis bernama Lulu yang diculik oleh Owe Yang Seng." Mas Sunio berusaha meronta untuk meloloskan diri dari cengkeraman. Akan tetapi betapa kagetnya ketika ia merasa bahwa tenaganya lenyap dan sama sekali ia tidak mampu melepaskan pundaknya. Ia menjadi marah dan tangan kanannya menghantam ke depan. Tangan itu telah berubah merah karena wanita ini telah menyalurkan sinkangnya sehingga tangannya berubah menjadi tangan beracun Hiat Chiang, tangan berdarah. Pukulan Hiat Chiang dari Mas Sunio amat berbahaya dan jarang ada orang mampu melawannya. Juga amat cepat seperti kilat menyambar padahal tubuh Han Han begitu dekat di depannya. Akan tetapi mata Mas Sunio berkunang ketika tubuh pemuda buntung itu berkelebat dan pukulannya mengenai angin. Sedangkan tubuh pemuda itu telah berpindah ke belakangnya akan tetapi tangan yang mencengkeram pundaknya masih berada di pundak. Sebelum Mas Sunio dapat bergerak tiba-tiba tubuhnya terjungkal dan ia jatuh miring karena didorong oleh Han Han dengan tenaga yang tak tertahankan lagi. Mas Sunio baru saja berkedip tahu-tahu dadanya telah ditodong oleh ujung tongkat sehingga ia tidak berani bergerak. Maklum bahwa nyawanya berada di ujung tongkat itu. "Hayo katakan di mana Lulu?" Mas Sunio sudah mendengar akan gadis Mancu yang ditawan Owe Yang Seng dan yang kemudian melarikan dari istana di mana ia dijadikan pelayan istana. Kini seperti terbuka matanya. Pemuda inilah yang disebut Siahan, pemuda aneh yang pernah menggegerkan istana. Akan tetapi menurut pendengarannya pemuda ini tidaklah buntung kakinya. Dalam keheranan dan kebingungannya, Mas Sunio menjawab gagap, "Aku tidak tahu." Han Han menghela napas mengeraskan hati dan menyentuh kulit dada wanita itu dengan ujung tongkat. Pada saat itu 4 orang berwok sudah datang menyerang dengan golok mereka dari belakang. Han Han masih menodong Mas Sunio dan tanpa menoleh ia menggerakkan tangan kirinya ke belakang. Terdengar suara hiruk-pikuk 4 buah golok terlepas dari tangan mereka dan tubuh 4 orang itu terjengkang roboh. Kiranya tangan kiri yang lihai dari Han Han telah menyambut terjangan mereka dengan totokan-totokan pada pergelangan tangan mereka. Dan sekaligus mendorong mereka dengan hawa sinkang yang amat dahsyat. "Lekas katakan." Han Han mengancam lagi. Mas Sunio tak dapat mempercayai matanya sendiri. Dalam segebrakan saja pemuda buntung ini sudah merobohkannya dan membuatnya tidak berdaya. Bahkan tanpa menoleh entah dengan ilmu apa telah merobohkan 4 orang pembantunya yang tak dapat digolongkan orang lemah. Ia bergidik dan tengkuknya terasa dingin saking ngeri dan takutnya. Baru pertama kali ini selama hidupnya Mas Sunio merasa ngeri dan takut. Pemuda buntung yang menodongnya ini bukan manusia melainkan iblis sendiri. Dia menjadi pelayan istana. Tongkat itu ditarik kembali dan Han Han tertawa. Kembali Mas Sunio bergidik. Pemuda itu tertawa terbahak seperti orang yang merasa lucu. Dan memang Han Han merasa amat geli hatinya. Tadi ia merasa yakin bahwa sebagai murid gak liat tentu wanita ini tahu apa yang terjadi dengan Lulu. Keyakinannya terbukti dengan pengakuan wanita itu. Akan tetapi mendengar betapa Lulu adiknya itu menjadi pelayan istana ia dapat membayangkan betapa akan lucunya. Betapa akan gegernya istana kalau mempunyai seorang pelayan seperti adiknya. Tentu kaisar sendiri akan menjadi pening kepalanya. Maka ia tertawa saking geli hatinya kemudian membalikan tubuhnya dan pergi dari situ.